Semangat pagi anak-anak. Bagus sekali semangatnya. Oke, karena kalian sudah semangat, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa, ya. Tugasnya siapa? Mas Randy. Oke. Yuk. Berdiri. Nah, tetap dalam posisi berdiri. Pak Guru akan melihat kerapian pakaian kalian. Siap, gerak. Beri jarak ya. Nah, tidak usah terlalu jauh-jauh. Untuk nanti yang belakang nabrak tembok nanti. Ya, udah. Silakan siap-siap, tak periksa kerapiannya. Bagus. Oke, siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati? Mari kita lakukan. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Tambah keras. Sekali lagi. Tambah keras. Ya, bagus. Silakan juga anak-anak ke tempat masing-masing. Oke, anak. Kira-kira pada hari ini kita akan belajar apa ya? Nggak tahu apa? Oke. Nah, tadi Pak Guru itu sudah diam-diam itu sudah mengabsen kalian karena bangunnya terisi semua, berarti kalian lengkap masuk semua. Pada hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran yang pertama, yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan jenis-jenis pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran kali ini kalian itu diharapkan apa? Karena diharapkan kalian bisa menyimpulkan penggunaan teknologi terhadap pembelajaran. Kemudian kalian juga dapat menganalisis teknologi apa saja yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian kalian juga dapat menyajikan tabel analisis
teknologi yang digunakan dalam jenis pekerjaan. Kemudian kalian itu juga akan menyeleksi jenis-jenis pekerjaan. Kemudian kalian juga akan menganalisis jenis-jenis pekerjaan yang cocok di daerah sekitar sini, ya. Oke, dan juga nanti kalian menyajikan tabel analisis jenis pekerjaan yang memanfaatkan teknologi pada daerah sekitar sekolah kita ini. Nah, oke. Nah, Pak Guru punya pertanyaan untuk kalian. Kira-kira jenis pekerjaan apa saja yang cocok untuk tinggal di daerah sini? Pertanian, bagus. Apa? Ya, boleh. Dokter, boleh. Nelayan, apakah cocok di sini? Kenapa kok tidak cocok? Laut. Ya, bagus sekali Randy. Tidak ada laut. Di sini kan banyak. Ya, polisi boleh. Di sini banyak apa? Sumber daya alam apa? Berupa lahan pertanian. Nah, berarti cocok sendiri adalah petani, karena petani itu memanfaatkan sumber daya alam. Nah, anak-anak, jenis-jenis pekerjaan itu ada yang menghasilkan apa saja? Ya, bagus, jasa, barang, bagus. Nah, kalau petani itu menghasilkan apa? Mati. Barang, bagus. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang-barangnya itu berupa apa? Padi. Ya, padi. Diolah menjadi apa? Beras. Sip, bagus sekali, hebat. Nah, kita akan melihat sebuah video. Ya, sebuah video. Coba lihat. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, anak-anak, apa kalian tahu apa itu nelayan? Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar laut, kolam, maupun perairan. Nah, perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan tawar, payau, maupun laut. Nelayan juga merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Barang yang dihasilkan nelayan umumnya berupa ikan, tetapi juga ada yang lainnya. Berdasarkan peralatan yang digunakan, nelayan dikelompokkan menjadi dua, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional adalah orang per orang yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan dan menggunakan perahu dan alat tangkap yang sederhana. Nelayan modern adalah nelayan yang dalam penangkapan ikannya menggunakan peralatan yang modern serta canggih, sehingga hasil didapatkannya lebih banyak dari nelayan tradisional. Berdasarkan alat yang digunakannya, nelayan tradisional menangkap ikan dengan pancing, jala, tombak, panah, ulin, dan jebat. Sedangkan nelayan modern menangkap ikan dengan menggunakan pancing, harpon, dan trol. Trol sendiri adalah penangkapan ikan dengan menggunakan jaring yang ditarik dengan kapal yang dilengkapi GPS dan sonar. Berdasarkan daerah operasional penangkapan, nelayan tradisional menangkap ikan hanya di sekitar pantai, tidak lebih jauh dari nelayan modern. Sedangkan nelayan modern menangkap ikan sangat jauh, sampai bermil-mil di garis pantai dan mengarungi selat dan samudra. Berdasarkan hasil penangkapannya, nelayan tradisional lebih
sedikit mendapatkan ikan dibandingkan dengan nelayan modern. Dilihat masa kerjanya, nelayan tradisional untuk pergi melaut hanya sebentar. Itu pun berdasarkan keadaan cuaca. Berbeda dengan nelayan modern, masa kerja melaut mereka lebih lama, terkadang sampai berbulan-bulan. Demikianlah penjelasan tentang perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Sudah jelas anak-anak? Sudah. Coba kalau jelas itu tadi videonya tentang apa? Nelayan. Cocok tidak kalau di daerah kita ini nelayan? Tidak. Kenapa tidak cocok? Tidak ada laut. Tidak ada laut, Pak. Lah kan ada sungai, Pak. Nah, bisa enggak? Tidak. Sungainya kan tidak besar ya, anak-anak ya. Jadi tidak bisa untuk nelayan tempat ini. Mosok sungai ini cilik, perahu ini gede. Cukup enggak? Tidak. Cukup. Ini tadi ada nelayan. Nelayan itu ada dua, yaitu nelayan tradisional dan modern. Sama atau berbeda? Beda. Berbeda. Bedanya di apa? Kapalnya bisa, jaringnya bisa, apa? Ya, waktu menangkap ikan bisa, banyak hasil tangkapannya bisa, bagus. Nah, anak-anak, kapalnya ini bedanya apa? Nek tradisional, kapalnya kecil atau gede? Besar atau kecil? Kecil. Kalau modern? Jaringnya kalau tradisional kecil, kalau modern Besar. Nah, anak-anak selain kapalnya besar dan kecil, itu kalau nelayan tradisional itu kapalnya tidak ada mesinnya. Yang modern ada mesinnya. Nah, seperti itu. Persamaannya apa? Nelayan tradisional dan modern? Menggunakan jaring. Ya, sama menangkap ikan. Bagus sekali, pintar sekali anak-anak dulu. Nah, kira-kira jenis pekerjaan apa yang cocok di daerah tempat tinggal nelayan? Penjahit bisa. Tukang kayu bisa. Polisi bisa. Peternak bisa. Nah, anak-anak, di belakang sekolah kita ini banyak terdapat apa? Lahan pertanian. Ya, lahan pertanian bagus. Nah, petani. Berarti yang paling cocok adalah petani. Nah, kita akan belajar tentang itu anak-anak. Pemanfaatan teknologi pada lahan pertanian. Bagaimana Pak cara belajarnya? Nah, ini Pak Guru punya lembar kerja untuk kalian. Di sini ada lembar kerja dan ada petunjuknya. Nah, silakan perwakilan dari kelompok mengambil lembar kerjanya. Ya, bagus. Silakan duduk. Nah, pada lembar kerja tersebut silakan dituliskan nama kelompoknya masing-masing. Tuliskan nama kelompoknya terlebih dahulu. Jika sudah, nih, kalian analisis pekerjaan apa yang cocok di daerah tempat tinggal ini, kemudian kamu buat diagram pen seperti ini anak-anak. Di sini ya contohnya ya, buatlah lingkaran terlebih dahulu, kemudian sebuah
kembalikan ke depan. Kenapa aku lingkarannya dua? Yang satu adalah tradisional, pekerjaan yang tradisional, kemudian pekerjaan modern. Di sini adalah perbedaannya. Di sini adalah persamaan. Di sini perbedaan, di sini persamaan. Nah, anak-anak, sebelum kalian mengerjakan, silahkan kalian bagi tugasnya masing-masing per kelompok. Ada yang menggambarkan diagram Venn, ada yang menulis, ada yang menganalisis tugasnya masing-masing. Nah, silakan Pak Guru beri waktu kalian untuk mengerjakan tugasnya. Bagi tugasnya siapa yang menulis? Bagi tugasnya. Ya bagus, menggunakan teknik seperti itu boleh. Ya sip, bagus, teknikmu hebat. Ini lebihan lagi tau, lebih enak lagi gini. Nah, mari. Terus. Kreatif sekali nih kelompoknya. Randy, Yoga, Munawar, sama Kevin. Silahkan yang lain boleh meniru ke kreativitasannya, atau kalian langsung saja buatin langsung gitu. Yang
Bagus. Buktikan kalau kalian kelompoknya itu laki-laki saja tapi tidak kalah dengan yang lainnya ya. Kelompok 1 sudah selesai? Belum ya? Oke, silakan dikerjakan. Bekerja sama, Dino malah diam di sini, nggak kerja apa-apa. Tak nilai loh, bekerja sama dalam kelompok. Ini bagus. Oke, bagus. Kelompok 3 ini hampir selesai loh. Kelompok 1 belum Pak ya. Belum. Ini loh, yang laki-laki loh, wis hebat loh, hampir selesai. Yuk. Jangan mau kalah dengan kelompok laki-laki ini. Just nah. Ini kelompok perempuan dong ini yo. Hampir selesai. Jangan mau kalah yuk semuanya yuk. Mari kita bersaing. Cepat, jawabannya tepat. Hebat sekali anak-anak Pak Guru. Nah, anak kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Waktunya 5 menit lagi. 5 menit lagi. Selesai? Tidak apa-apa belum. Ini kelompok 3 sudah selesai hebat. Kurang 1 sih. Bagus. Kurang berapa ini? Masih banyak. Kurang sedikit. Ya.
Nah, karena kelompok 3 ini sudah selesai, nanti tugasnya kelompok 3 adalah presentasi terlebih dahulu. Siap? Siap. Siap. Bagus. Anak-anak kelas 4 itu harus siap. Selesai. Ini ulang sedikit kok. Tinggal kelompok 2 ini tinggal persamaannya saja. Perbedaannya sudah selesai semua perbedaannya. Tinggal persamaannya kok. Sidik kok. Kurang sedikit. Selesai? Ini bagus. Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 2 selesai? Ya, bagus, selesai. Kelompok 1 selesai? Ayo, kelompok 1. Yo, sebentar, kelompok 1 kurang sedikit. Kelompok 3 siap. Oke, jadi nanti anak-anak saat kelompok yang lain itu presentasi, kalian harus menanggapi. Oke, anak. Nah, kelompok 1 selesai? Selesai belum? Selesai belum? Sedikit lagi. Ya. Selesai yuk. Sedikit lagi katanya. Selesai? Selesai? Ya. Ya, kelompok 1 itu hemat energi. Tidak ada suaranya. Nah. Sudah sarapan belum? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Yuk. Nah. Ya, di sini adalah kelompok 1. Di sini kelompok 2. Di sini kelompok 3. Di sini kelompok 4. Silakan. Kelompok 3 terlebih dahulu. Nah, anak-anak, sebelum maju biasanya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking itu kita ada gerak-gerak untuk memecah kebosanan. Nah, sebelum kalian maju untuk kelompok 3 ini sudah tidak sabar ingin maju, tetapi kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan, yuk kembali yuk. Di sini kalian bangkit berdiri semuanya. Di sini laki-laki, di sini perempuan. Semuanya siap, bro. Siap, bro. Ya, diberi jarak, tidak usah terlalu jauh. Oke. Nah, sikap siap bagaimana? Sikap siap bagaimana? Nah, seperti itu. Kita akan bermain konsentrasi, anak-anak. Kalau Pak Guru bilang benar, berarti kamu harus melakukan hal yang benar. Kalau Pak Guru bilang benar, salah, benar, berarti kamu harus melakukan hal yang benar, salah, benar. Seperti itu ya. Kalau ini petunjuknya dulu ya. Kalau Pak Guru bilang benar, maju, berarti kalian harus maju. Kalau Pak Guru bilang benar, salah, maju, berarti maju, mundur.
Seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Sikap siap. Tangannya diletakkan di pundak temannya masing-masing. Oke, konsentrasi. Clue-nya adalah benar, benar, salah. Benar, benar, salah. Mundur, mundur, maju. Ya, kalian tidak konsentrasi. Clue-nya adalah ya, benar, benar, salah. Yuk maju lagi, posisinya di belakang. Oke, konsentrasi ya. Clue-nya tetap benar, benar, salah. Benar, benar, salah. Maju, maju, maju. Yang laki-laki ini masih ada yang tidak konsentrasi. Tak ulangi lagi, clue-nya masih sama. Benar, benar, salah. Maju, mundur, mundur. Ya, tidak konsentrasi. Yang benar cuma yoga. Masa anak 17 yang benar satu toh. Clue-nya tetap sama. Benar, benar, salah. Mundur, maju, mundur. Nah, bagus. Yoga ini semangat sekali. Lompatnya sampai sini. Clue-nya sekarang clue-nya sekarang adalah salah, benar. Salah, benar. Konsentrasi. Salah, benar. Mundur, maju, maju. Coba didengarkan lagi. Salah, benar. Mundur, mundur, maju. Cek bener juga. Maju terus. Salah, benar. Ulangi lagi ya. Salah, benar. Mundur, mundur, mundur. Nah. Gantian yang benar adalah yang di belakang situ. Jadi maju, mundur. Jadi ini kan salah, benar. Jangan dorong-dorongan. Oke, lagi ya. Clue-nya adalah benar, salah, benar. Benar, salah, benar. Maju, mundur, mundur. Maju, mundur. Nah, mana ada tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan duduk. Sepertinya kelompok 3 sudah tidak siap dari tadi. Soalnya tadi pas baris sama kelompok 3, ayo presentasi. Ayo silahkan kelompok 3 dulu. Sini nak, sini, agak ke sini. Agak ke sini. Oke, bisa sebentar ya. Kita lihat kelompok 3 akan presentasi. Tugas kalian menyimak, memperhatikan dan memberikan tanggapan. Oke, siap? Ya, silakan boleh dimulai. Perbedaan petani tradisional dan petani modern.
1 menggunakan arit. Petani modern 1 menggunakan thresher atau kombi. Petani tradisional 2 menggunakan kerbau atau sapi. Petani modern 2 menggunakan traktor. Petani tradisional 3 menggunakan pacul. Petani modern 3 menggunakan pacul atau traktor. Petani tradisional 4 menggunakan diesel. Petani modern 4 menggunakan sipil. Petani tradisional 5 menggunakan plastik buat tikus tidak masuk di area sawah. Petani modern 5 menggunakan obat tikus. Persamaan petani tradisional dan modern: 1 mendapat padi, 2 menghasilkan padi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus anak-anak. Kelompok 3 itu sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Ada yang mau menanggapi? Yuk, bagus. Tidak konsentrasi anggotanya. Oke. Kemudian? Sudah percaya diri. Ya, tadi sudah percaya diri ya. Ada kecepatan. Apa? Ada kecepatan. Pembukaannya kecepatan. Iya, siapa? Persamaan petani tradisional dan modern sama-sama menggunakan pupuk. Petani tradisional dan modern sama-sama menggunakan pupuk. Itu di jawabanmu ya? Ya, bagus. Nah, silakan. Bagus sekali Suci tambahannya. Ada lagi enggak? Sudah? Oke. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan untuk kelompok 3. Ini pekerjaannya. Nah, anak-anak bagus sekali. Tadi Suci dari kelompok 4 menambahkan jawaban dari jawaban pekerjaannya dan kelompoknya itu. Katanya di sini persamaannya sama-sama menggunakan pupuk. Kenapa baru masuk? Keselak. Masuk kamu kelas 4 tidak bisa membedakan keselak dan batuk. Batuk karena keselak, batuk karena sakit. Beda loh. Nah, bagus sekali. Oke. Yang kedua ini Pak Guru minta, nah yang laki-laki itu untuk presentasi. Yuk. Kelompoknya laki-laki ini buktikan selain banyak berbicara, kamu juga bisa mengerjakan sini lah. Nah, pagi ini. Coba Ben. Ya, karena besok pagi berarti. Terus. Yuk, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan diskusi kami. Petani tradisional dan petani modern. Petani tradisional 1 menggunakan kerbau. Petani modern menggunakan traktor. Petani tradisional menggunakan arit. Petani modern menggunakan thresher. Petani tradisional 3 menggunakan pacul. Petani modern menggunakan pacul. Petani tradisional 4 menggunakan diesel. Petani modern menggunakan super. Petani tradisional menggunakan arit. Petani modern menggunakan kombi. Persamaan 1 merawat lahan pertanian, 2 mengambil air, 3 merawat sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 1 langsung angkat tangan yang ini pintar. Yuk, mau menanggapi apa? Kelompok 1. Sudah percaya diri. Ya, sudah percaya diri. Jawabannya ada yang sama. Jawabannya ada yang sama. Apa tadi yang sama?
Petani tradisional tadi menggunakan arit ada 2 kali. Coba lihat. Oh iya benar. Anak di sini jawabannya dari kelompok 3 itu menggunakan arit itu ada 2 kali. Nah, anak alat tradisionalnya ada 2 kali menggunakan arit. Nomor 2, nomor 5 juga menggunakan arit. Nah, sama ya, anak ya. Jadi cukup dituliskan 1 kali saja. Oke, sudah bagus sekali. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anak, dari tadi hasil presentasi kelompok teman-teman kalian itu bagus sekali. Ada yang jawabannya sama, ada yang menambahkan jawaban, itu sangat bagus sekali kalian. Nah, untuk kalian lebih jelasnya mengenai pertanian, ada yang petani tradisional, ada yang petani modern, Pak Guru akan menambahkan materi kepada kalian. Materinya dalam berupa apa, Pak? Pak Guru tidak akan menjelaskan secara langsung, tetapi Pak Guru akan memperlihatkan kalian sebuah video penguatan materi. Apa itu petani tradisional dan apa itu petani modern. Tadi rata-rata kelompok yang sudah maju itu sudah percaya diri, tetapi bagus tadi ada yang berkomentar mengamati, ada yang bersikap tidak serius di depan, masih guyonan. Nah, itu tidak boleh diulangi. Anak kelas 4 harus disiplin. Bagus. Oke, kita lihat ya anak-anaknya. Bisa dibaca semuanya? Apa dibaca coba? Persamaan petani tradisional dan petani modern. Perbedaan petani tradisional dan petani modern. Persamaan dan perbedaan. Silakan diamati. Halo semua, salam penuh semangat. Hari ini kita bertemu untuk membahas persamaan petani tradisional dan petani modern serta perbedaan petani tradisional dan petani modern. Sebelum kita mulai, mari kita lihat dulu dampak pemanfaatan teknologi terhadap sumber daya alam. Jadi, ketika digunakan teknologi untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, maka akan memiliki akibat tersendiri, yaitu 1. Menimbulkan polusi udara. Yang kedua, tidak hemat bahan bakar. Yang ketiga, mengurangi lapangan pekerjaan. Jadi teknologi ini akan kita lihat penggunaannya pada petani modern. Namun sebelum melihat kepada petani modern, mari kita lihat dulu alat-alat yang digunakan oleh petani tradisional beserta fungsi dari alat tersebut. Yang pertama, cangkul. Ini untuk menggemburkan tanah. Yang kedua, garu. Garu ini terbuat dari kayu untuk menghancurkan tanah hingga menjadi lumpur halus. Yang ketiga, luku. Ini adalah alat yang dipasang pada sapi atau kerbau untuk meratakan tanah setelah tanah digaru. Yang keempat, ani-ani. Ini adalah pisau kecil untuk memanen padi.
Yang kelima, alat gepiok. Ini adalah alat tradisional untuk merontokkan padi. Itu dia beberapa alat yang digunakan oleh petani tradisional. Sekarang mari kita lihat alat-alat yang digunakan oleh petani modern. Yang pertama, mesin traktor. Fungsinya untuk membajak sawah. Yang kedua, garis sisir. Ini berfungsi untuk menggemburkan tanah. Yang ketiga, mesin penanam padi. Nah, canggih ya, ini fungsinya untuk menanam padi secara otomatis. Yang keempat, mesin perontok padi. Ini berguna untuk merontokkan padi secara otomatis. Sekarang, mari kita lihat persamaan dan perbedaan petani tradisional dan petani modern dalam diagram Venn berikut ini. Di sini kita lihat perbedaannya adalah dari alat-alat yang digunakan, maka petani tradisional menggunakan alat yang tradisional atau alat yang tidak menggunakan mesin, sedangkan petani modern menggunakan alat-alat modern. Lalu dari segi penggunaan tenaga kerja, maka petani tradisional menggunakan banyak tenaga manusia, sedangkan petani modern ini hemat tenaga manusia karena banyak menggunakan mesinnya. Lalu petani tradisional tidak mencemari lingkungan, sedangkan petani modern ini karena menggunakan mesin tadi mencemari lingkungan dari polusi yang dihasilkan oleh mesin yang dipakai. Lalu petani tradisional karena menggunakan tenaga manusia memerlukan waktu yang lama, sedangkan petani modern begitu menggunakan mesin maka waktunya lebih singkat. Petani tradisional biasanya menggunakan pupuknya adalah pupuk organik, sedangkan petani modern pupuknya berbahan kimia. Itu dia beberapa perbedaannya. Lalu persamaannya adalah, kita lihat ya yang di tengah ini, sama-sama menghasilkan padi. Ini kalau misalnya petani tradisional dan petani modern yang menanam padi. Lalu sama-sama menggunakan pupuk. Dan yang ketiga, sama-sama membutuhkan air dan lahan. Itulah beberapa persamaan dan perbedaan dari petani tradisional dan petani modern. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Ingat untuk tetap semangat ya. Banyak penataan lama berbahan. Lalu itulah beberapa persamaan. Sini ya anak-anak ya, perbedaan dan persamaan dari petani tradisional dan modern. Bagus sekali tadi Suci juga bersama kelompoknya, kelompok 4 itu juga mengatakan sama-sama menggunakan pupuk. Iya, baik petani tradisional maupun modern itu sama-sama menggunakan pupuk. Kemudian dari peralatannya tadi di sini kita lihat menggunakan kerbau atau sapi, benar sekali untuk tradisional. Kalau modern sudah menggunakan traktor. Kalau petani modern itu pasti menggunakan traktor. Nah, kemudian menggunakan plastik untuk menangkal tikus. Jadi plastiknya dipasang di sawah ya. Nah, kalau sekarang sudah menggunakan obat tikus seperti itu. Ada juga yang ya, sarang tikusnya itu dibakar ya, pakai gas itu loh. Ya toh, ya, Pak Guru juga sering lihat ada Pak Tani itu bawa tabung gas sama bawa
alat untuk membakar itu. Jadi di lubang tikusnya itu dipanaskan agar tikusnya keluar atau bisa punah. Kenapa sih kok tikus harus dibasmi oleh petani? Ya, bagus. Karena memakan padi. Nanti kalau tikusnya banyak, hasil panennya semakin ya berkurang atau sedikit. Bagus sekali anak-anak. Oke. Nah, itu tadi adalah penambahan materinya. Dan kita akan mengecek kalian dengan soal evaluasi. Pak Guru akan membagikan soal evaluasi. Kalau tadi kita sudah mengerjakan secara berkelompok, sekarang silakan mengerjakan soal ini secara individu atau sendiri-sendiri. Yuk silakan, perwakilan kelompok sini tak bagi yuk. Oke. Ambil lah. Dibagi satu-satu temannya itu. Nah, di situ ada soal evaluasi. Silakan kalian baca soalnya dengan cermat dan teliti. Tuliskan jawabannya pada lembar tersebut. Yuk, kerjakan sendiri-sendiri, jangan ada yang mencontek. Ojo ono sing nyontoh. Tidak ada yang boleh mencontek. Terus 7 menit. Satset. Soalnya sama seperti yang telah kita pelajari. Tadi materinya sama. Belum cepet nih. Apakah sudah apa? Alah lagi nulis. Sudah baru nulis namanya kok. Ya dikerjakan yang ini. Sudah nomor 1. Ya, Mas Yoga ngeprank sudah nomor 1. Iya, kode Randy sudah nomor 1. Sudah nomor 2. Yang teliti mengerjakan. Sudah nomor berapa? Sudah semua. Benar, cepat deh. Diteliti dulu. Diteliti dulu. Sudah nomor 4. Nomor 4 toh? Jawabannya. Oke, ini anak-anak. Nomor 4 itu kalian jawab menggunakan kalimat, ya. Digunakan kalimatnya, Mas Sapayan. Jangan cuma 1 kata, 2 kata gitu kok. Yuk, yang belum diganti dulu ya, diganti dulu. Jangan hanya 1 kata, 2 kata. Gunakan kalimat. Sudah? Sudah? Oke.
Sudah ya? Sudah yakin semua? Kalau sudah yakin, minta tolong salah satu perwakilan untuk mengumpulkan. Yo, salah satu perwakilan kelompok. Ya, sip. Ditunggu dulu kelompoknya mana. Yuk, ya kelompok lain yuk. Yuk. Mas Kevin ini biasa. Ya. Mas Munawar, duduk, Mas Munawar itu asik sekali dari tadi ngobrol terus akhirnya nggak selesai. Kalau temannya saja yang nggak ngobrol itu Randy sama Yoga bisa selesai. Yuk. Oke, sudah. Sudah. Selesai? Sip, bagus. Nah. Jawabannya sudah dikumpulkan di sini semua. Oke. Nah. Anak-anak, dari pembelajaran tadi dan juga di soal evaluasi itu sudah ada. Penggunaan teknologi itu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya apa saja? Pekerjaan. Bagaimana dampak positifnya dengan pekerjaan? Ya bagus. Pekerjaan lebih ringan. Kemudian pekerjaannya lebih cepat selesai atau lebih lambat selesai? Dampak negatifnya bagaimana? Dampak negatifnya? Ya, menambah polusi udara. Mesin kan menggunakan diesel. Diesel itu mengeluarkan asap. Asapnya warnanya apa? Hitam. Asapnya warnanya hitam. Jadi itu menambah polusi udara. Selain itu lapangan pekerjaan akan berkurang. Lapangan pekerjaannya berkurang. Biasanya kalau panen padi itu menggunakan jasa-jasa orang, itu bisa orang 10, orang 15 menurut tahu. Nah, tapi kalau menggunakan kombi cuma orang 3, 5 gitu. Soalnya sudah dibabati sama mesin semua, orang-orangnya cuma ngadani neng karung, memasukkan ke karung ya. Nah, seperti itu anak dampak positif dan negatifnya pemanfaatan teknologi. Nah, yang kedua, kita hari ini belajar tentang apa sih? Ya bagus. Pemanfaatan teknologi dalam pekerjaan sebetulnya yang benar. Pemanfaatan teknologi dalam pekerjaan. Di sini baru ini. Pemanfaatan teknologi dalam pekerjaan. Teknologinya apa saja tadi yang digunakan dalam pertanian? Ya, kombi. Laser itu sama dengan kombi. Traktor. Diesel. Sibel. Banyak sekali ya teknologi yang digunakan. Oke, selain kita pemanfaatan teknologi dalam pekerjaan, kita belajar apa saja?
Ya, jenis-jenis pekerjaan. Bagus sekali. Jenis-jenis pekerjaan, ada pekerjaan yang menghasilkan jasa dan juga menghasilkan yang kalian tadi kerjakan untuk presentasi tadi adalah pekerjaan yang menghasilkan barang semuanya. Bagus sekali. Nah, Bapak rasa kalian itu sudah memahami dan sudah bisa. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran ini dengan berdoa, Pak Guru mau tanya sekali lagi. Nah, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran kali ini? Oh, bagus. Nah, kalian kan tadi presentasi. Nah, Pak Guru mau tanya lagi, berbeda dengan pertanyaan sebelum-sebelumnya. Bagaimana perasaan kalian saat presentasi? Bagus, percaya diri. Soalnya seperti ini anak, dari pembelajaran yang lalu saat Pak Guru mulai kalian presentasi, menyuruh kalian memulai presentasi, itu sudah jauh berbeda. Kalian yang sekarang itu lebih percaya dulu. Waktu pertama kamu dulu kamu nyetor aku mau itu menunjukkan sikap yang tidak percaya diri. Tetapi saat sekarang silakan kamu bagi tugas masing-masing, kemudian presentasi kamu wis satset langsung selesai, mantap sekali. Ya, di sini langsung maju, wis siap, sudah siap, langsung membaca. Nah, pada saat kalian membaca itu juga sudah percaya diri. Tetapi yang masih perlu diperhatikan, kalau temannya membaca yang di depan ini, silakan diam, konsentrasi, siap-siap. Jangan senggolan. Ya. Oke, anak. Nah, kita akan istirahat terlebih dahulu. Silakan doa, Mas Randy dipimpin. Sebentar, jangan langsung pergi dulu. Tak dulu. Nah, ini anak-anak, istirahat kali ini yang makan bawa bekal silahkan makan. Yang tidak membawa bekal bisa membeli di kantin. Kemudian sebelum makan apa yang harus kamu lakukan? Cuci tangan, berdoa terlebih dahulu. Ya, oke anakku, silakan boleh istirahat.